Dalam Kongres ketiga Projo yang diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 2 November 2025, Budiari Setiadi kembali terpilih sebagai Ketua Umum Relawan Projo. Kongres tersebut juga menghasilkan kesepakatan mengenai perubahan logo yang sebelumnya menampilkan siluet Joko Widodo serta dukungan terhadap pemerintah Prabowo. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah Projo selanjutnya. Apakah mereka berupaya melepaskan diri dari pengaruh Jokowi atau justru bermain dua kaki? Budiari kembali menjabat sebagai Ketua Umum Projo periode 2025-2030 setelah terpilih secara aklamasi dalam Kongres di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu 2 November 2025. Mantan Menteri Koperasi ini telah memimpin Projo sejak organisasi sukarelawan tersebut didirikan pada 2013. Tujuan awalnya adalah menyokong kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 yang kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Selain mengukuhkan Budiari sebagai Ketua Umum Projo, Kongres juga menghasilkan 5 resolusi. Kelima resolusi dimaksud adalah mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029, melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional, mendorong politik persatuan nasional, dan membantu pemerintahan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gini loh, kenapa pilihan politik mendukung partai pimpinan presiden itu harus kita lakukan? Karena kita ingin agenda-agenda politik Pak Presiden Prabowo ini memiliki dukungan yang kokoh dari partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, gitu loh, supaya presidensialismenya efektif, gitu loh. Sekarang 13%, kalau lebih kuat kan lebih efektif. Enggak. Projo ini kan sejak awal mendukung Pak Prabowo. Itu kan tadi saya udah bilang bahwa Projo ini sejak awal dukung Pak Prabowo. Projo ini kan organisasi pelopor pendukung Prabowo Gibran, bukan ikut-ikutan dukung Prabowo. Usai Kongres, Budiari juga mengklarifikasi soal kesan yang ditangkap oleh sebagian pihak bahwa Projo telah putus hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kesan ini muncul lantaran Projo memutuskan mengganti logo Jokowi serta mendukung pemerintahan Prabowo. Kita akan melakukan penyesuaian dan tadi pagi juga kami sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi via telepon. Juga kita akan sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan melaporkan seluruh hasil dan rekomendasi Kongres 3 Projo ini kepada beliau, begitu. Jadi jangan dibikin cerita, terutama Projo meninggalkan Pak Jokowi. Enggak, kita Projo dan Pak Jokowi ini adalah bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Rencana Budiari untuk bergabung dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo, ditambah ketidakhadiran Jokowi dalam Kongres, makin memperkuat kesan tersebut. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya kan? Ya kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan langkah Ketua Umum Projo Budiari untuk bergabung ke Gerindra dan mengubah logo Projo agar tidak identik dengan Jokowi merupakan langkah yang logis dan realistis. Ia menilai Projo membutuhkan backup politik baru setelah Jokowi tak lagi menjabat. Langkah politik yang dilakukan Budiari, Ketua Projo, untuk masuk Gerindra dan mengganti logo Projo agar tak identik dengan Pak Jokowi merupakan langkah pragmatisme politik yang logis dan realistis, karena suka atau tidak Budiari dan Projo butuh backup politik baru pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat. Apalagi serangan demi serangan yang dihadapi Projo sebagai benteng utama Pak Jokowi dan keluarga Solo tak berbuah insentif politik yang maksimal. Langkah politik Budiari dan Projo dinilai mencerminkan dinamika relasi kuasa pasca Jokowi.
Upaya menyesuaikan arah dukungan dengan pemerintah baru bisa dipahami sebagai strategi bertahan, tetapi juga menimbulkan kesan inkonsistensi di mata publik.